Biarkan Allah yang menciptakan diriku, mengatasi aku. Coba ucapan hasbunallah ni'mal wakil. Itunya ucapannya. Hasbunallah ni'mal wakil. Allah cukup mengatasi aku. Dan dia sebaik-baik wakil. Ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naftati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para ustaz, ustadzah, as'adana as'adakumullah. Pertama, saya mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu lana wa lakum siyamana wa siyamakum. Selanjutnya ini masih tanggal 12 ya, 12 Syawal. Kita hidup di zaman yang tidak menentu. Covid katanya, corona menjadi panik. Kita alhamdulillah di sini tidak ada gangguan apa-apa, normal seperti biasa. Alhamdulillah. Salat 5 waktu berjalan biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Tidak pakai masker, dan saya sehari ini tidak ada yang mati kan? Tidak ada yang terkena corona kan? Alhamdulillah. Sebagian saudara-saudara kita terpengaruh. Ada yang stres, ada yang nggak makan, ada yang mati, ada yang bunuh diri, ada yang diteror, dan seterusnya. Kita di dalam pesantren ini alhamdulillah tidak. Kemudian kampung yang lain setelah kita nggak ada apa-apa juga kan, Bedeng nggak ada, Cangkil nggak ada, Lembang nggak ada kan, Bawang Putih, Ciwaduk biasa ya, alhamdulillah. Selanjutnya materi malam ini mau menyampaikan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu polonya ibadah. Mukh itu. Mukh. Apa bahasa kitanya mukh? Di sini apa? Di sini. Otak ibadah, bukan apa nama? Mukhul ibadah, otak ibadah. Doa itu senjata orang beriman. Jadi kalau senjata silah, senjata kalimatnya umum, mutlak. Senjata itu bisa pisau, golok, bedil, pistol, bom, nuklir, dan
Orang beriman bisa minta seperti para nabi meminta. Bisa. Malah ketika ada kasus Nabi Muhammad SAW ditemparin oleh penduduk Taif itu ya, para malaikat datang menawarkan gunung diangkat, angin akan difungsikan, hujan mau difungsikan dan seterusnya, ditolak. Itu tanpa berdoa, datang sendiri malaikat, permisi kepada Allah, datang turun menawarkan bantuan. Karena istiqomah, apa itu teknis praktek hidup istiqomah menjalankan Islam dakwah, ketika ada gangguan tatanazzalu alaihimul malaikat la takhfuna tahzanu, itu bentuknya para malaikat datang memberikan kabar, jangan semangat, jangan takut, jangan sedih. Kalimat lengkapnya dan biasa kamu dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, qalu, yang telah mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami Allah, summa, kemudian istaqam, teguh pendirian, tidak goyang pendiriannya, tidak goyang keyakinannya, Islam imannya, ketaatannya, tatanazzal. Jadi ketika diuji itu kan biasa goyang orang. Kalau kelapa atau pohonan tinggi ada angin kencang bergoyang kayak gitu. Ada kalau kelapa sudah tua sama berjatuhan, udah apa namanya, udah rapuh, kena goyang sedikit aja jatuh buah tuanya. Yang masih pentil jatuh gitu kan, yang alum jatuh. Apa alum kan? Yang layu jatuh, tapi yang setengah tua, setengah muda, keker itu ajak di situ. Nah sekarang ini anak milenial digoyang peradaban sekarang kan, dengan HP, dengan Twitter, dengan WA, Google, YouTube, pergaulan. Biasanya ke masjid ngobrol, biasanya mengaji di cafe break, dan seterusnya. Digoyang gitu doang. Biasanya santri ada adzan ke masjid, ini enggak, main catur, remi, main-main. Itu enggak istiqomah namanya. Ketika miskin, enggak ada uang, ajak tuh di rumah zikir, baca Quran. Ketika diberi uang, udah zikirnya hilang, istiqomahnya hilang, sholatnya hilang, iritnya hilang, baca Qurannya hilang. Digoyang dong tuh dengan uang. Otaknya sudah, jiwanya sudah ke mana lagi? Ke pantai, jalan-jalan, ngewarteg, ngebasuh, ngopi. Seterusnya sampai lupa sholat. Itu baru ada goyangan, bentuknya itu uang. Dipanggil lagi teman-temannya, diajak piknik, diajak kebut-kebutan. Itu yang membuat rusak, membuat istiqomah tidak ajak, jadi goyang. Itu yang diserang adalah generasi muda. Nah, anak kecil SD, anak SMP itu gampang dipengaruhi. Anak SMA gampang dipengaruhi.
Ya, kalau santri udah SMA, ada aliyah kelas 5, kelas 6 tuh mesti sudah punya pendirian, sudah punya sikap, sudah ajak, sudah ngerti mana manfaat, mana mudarat, mana hak, mana batil, dan seterusnya. Nah, sehingga berita wahyu ini, datangnya malaikat pada kita itu bukan karena mendadak-dadak bisa datang begitu. Ada proses. Kalimat summa itu proses. Kemudian bukan datang. Dia belajar kan qala rabbuna Allah. Kalimat la ilaha illallah. Allah rabbi la usyriku bi syai'a. Allah Tuhan, aku tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ucapan itu diucap terus, lalu ajarannya dipraktekkan, atau Allah Rasul terus ajar sambil ngajar, sambil dakwah, sama mungkar. Datang nanti malaikat tuh kita butuh, walaupun nggak minta, datang sendiri. Itu kasus Nabi Muhammad ketika di Taif. Kasus Nabi Ibrahim juga gitu riwayatnya, ketika mau dibakar. Para malaikat, kalau dalam riwayatnya itu izin kepada Allah, orang Aras itu melihat nabinya dibakar, kalau dibiarkan, minta izin untuk membantu. Diizinkan, silakan. Izinkan, ditawarkan, maunya apa? Malaikat api menawarkan apinya mau digiring kepada yang membakar. Malaikat hujan menawarkan mau dibuat hujan supaya apinya tidak nyala. Dan semua mau memfungsikan diri para malaikat itu. Itu nggak minta. Kalau riwayat Nabi Ibrahim itu menyatakan kemurnian tauhid, biarkan Allah yang menciptakan diriku mengatasi aku. Coba ucapan hasbunallah ni'mal wakil. Itunya ucapannya hasbunallah ni'mal wakil. Allah cukup mengatasi aku. Dan dia sebaik-baik wakil. Ni'mal wakil. Dan Allah dalam Quran menyatakan wattakhiduni wakila. Jadikan aku sebagai wakil. Wattakhiduni wakil. Ambillah aku sebagai wakil. Allah yang minta tuh, yang merintah. Kalimat perintah. Ayat yang lain mengatakan alla tattakhidhu min duni wakila. Jangan mengambil selain aku sebagai wakil. Bayangkan, Allah yang mencipta kita menyiapkan diri jadi wakil. Kan seolah-olah nggak masuk akal. Tuhan kita makhluk, ya kan? Begitulah Allah maunya. Nah, ketika tawaran malaikat nggak digubris, berarti kan kemudian tauhid. Udah biarkan dia. Allah dirubah. Api yang tadi ini panas dirubah. Ya narukuni badan wassalamun ala Ibrahim. Ini cerita riwayat Ibrah untuk orang beriman. Apakah begitu saja berlalu? Apa akan terjadi lagi kasus begini? Seperti Ashabul Ukhdud dan seterusnya itu. Apa faedahnya untuk kita? Ini penghayatannya. Jadi ketika Allah memasrahkan dirinya, ya mau mati-matilah, mau hidup-hiduplah, udah urusan Allah itu. Dalam ayat, dalam riwayat perang Ahzab itu, idz qala lahumun nas anna nasa qaddamal fahsau fazat bimanat qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah. Lalu berbalik dengan nikmat dari Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Dengan ucapan dong tuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngucap doang kalimat yang ngucap hasbunallah wa ni'mal wakil.
Nah, ini mesti diwariskan pada anak-anak Islam dari mulai TK, diniyah, sanawiyah sampai nempel di mulut dulu, di lidah dulu, di telinga, di hafalan, berarti nempel terus sampai penghayatan, sampai nanti keyakinan. Ya, itu proses ngajar namanya, menghayati. Proses mewariskan lafadznya, talafuznya itu. Pengulangannya setiap hari, proses sebab nuzulnya ayat ini apa, sehingga ada mengkaitnya ucapan itu dengan ilmu gitu. Nanti, jadi tidak hanya sekedar ngajar, pengajar itu bisa ngajar lafadznya, makhrajnya, ceritanya, merupakan keyakinan pada anak-anak didik juga harus bisa. Dengan proses cerita-cerita itu. Ya untuk apa kalau kita nggak bisa menyampaikan nantinya sia-sia itu cerita. Api menjadi dingin, ya. Itu kalau reaksi Nabi Ibrahim kayak gitu. Ucapan hasbunallah ni'mal wakil, Allah langsung yang turun. Ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, karena udah memasarkan diri nabinya, mewakilkan urusan ini pada Allah, ya, api dirubah tuh, ya, dari panas menjadi dingin, dari menghancurkan menjadi menyelamatkan, bardan wasalaman, ya narukuni, bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata sebagian mufassirin kalau nggak disebut Ibrahimnya, semua api di bumi pasti dingin. Karena dikhususkan pada Ibrahim dingin waktu itu, maka di situ doang apinya. Kalau nggak disebut Nabi Ibrahimnya, api sealam itu pasti dingin. Ya pada mati wah, ya ke api itu kan, ya kan, kalau bisa masak. Hanya itu ada api yang tunduk. Ya narukuni bardan wasalam anak Ibrahim. Nah kalau orang lagi masak nasi, masak ikan, masak daging, dingin, udah bisa mangan. Ya, itu ahli tafsir itu komentarnya kayak gitu. Lalu kalau Nabi Muhammad nggak begitu, udah biarkan aja, nggak boleh gitu. Komentarnya apa kan doanya panjang tuh, doa Nabi itu aja. Lalu apa doanya Allah majaqami fam layak lam. Gak boleh habis kayak nabi-nabi yang lalu dihabisi oleh azab. Aku mengharap dari keturunan orang-orang kafir itu akan ada penerus dakwah. Nah itu baru Nabiun Raufur Rahim. Rauf sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin Raufur Rahim. Ada Azizun Harisun Raufun Rahim, itu sifat. Nah kita sekarang dihadapkan pada sebuah kehidupan yang ruwet, mesti ada. Kembali doa mukhul ibadah. Jadi penting mengajarkan doa. Ini mencari kitab doa, babul farad macam itu. Mana hilang, lupa meletakkan, tak bacakan sebagian supaya dihayati. Karena kita ada di tempat pendidikan dulu di karton-karton semua tak tulis doa-doa itu, puluhan mungkin ratusan di karton khusus doa-doa dari yang pendek-pendek sampai yang panjang-panjang. Pada hilang, ada diambilin orang, ada yang sudah rusak, kan udah puluhan tahun. Nah coba diolah lagi sama kamu. Pertama dari doa Quran, Robbana gitu ditulis di karton. Taruh ayatnya berapa, surat berapa, terjemahnya kecil-kecil aja. Yang dibesarkan tuh doa bahasa Arabnya. Jadi Robbana atina, Robbana qulana, Robbana fiqmalana, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana qulana, Robbana tuh. Adanya Robbi zidni, Robbi srohli, Robbi adkhilni, Robbi auzi'ni,
Rabbi anzilni munzalin Rabbi gitu. Kemudian Allahumma malikal mulki, Allahumma fatirus samawati, Allahumma gitu. Yang Quran ada dulu. Lalu setelah itu hadis. Ya. Pendek-pendek. Itu kalau itu untuk anak kelas 1 kan pulang-pulang tuh kalau pulang-pulang di tas doa tuh udah nempel. Itu nggak perlu diajarkan di kelas, taruh aja di masjid atau digantung di tembok-tembok di kamar, diteriak-teriakkan setiap hari, diulang-ulang di pramuka, nempel. Jadi dijiwai, nggak beragama tuh dijiwai gitu, bukan sekedar ngajar di kelas. Bagaimana jiwa Quran tuh masuk ke anak didik, ya. Abata saja kau nempel, lafaz nempel, makhraj nempel, penghayatan nempel, sampai nempelnya nggak hilang-hilang. Bukan ala kadar setelah itu apa lu udah dibiarkan, nggak dilatih terus dijaga. Sih kalau nggak diulang sekian bulan sekian tahun juga masih tetap ingat gitu. Karena diteriak-teriakan, teriak-teriak kayak ditepelang, wah, tepelang kuat kan pengaruhnya lama. Oh, pelan-pelan hilang hari itu juga. Jadi ngajar yang semangat, ngajar semangat, ngajar agama itu semangat. Kayak singa mau cari mangsa itu. Syaratnya gitu, atau main bola mau ngegolkan bola ke kiper kayak gitu. Jiwa ngajarnya kayak gitu. Bukan bawa bola ala kadar direbut orang lain bolanya. Itu namanya nggak ngejiwai pengajar, nggak menjiwai pendidikan, nggak menjiwai generasi, nggak menjiwai kaderisasi. Ala kadar ilqo menyampaikan, ada kala taklim itu namanya informatif, ya, menyampaikan informasi saja bayar. Nah, supaya jiwa guru itu masuk pada murid, ya, gurunya ini menjiwai pengajaran, menjiwai isi apa yang disampaikan. Kalau enggak, segala apa yang ajaran itu nanti hilang, dipengaruhi oleh cara televisi, oleh obrolan orang lain, oleh buku-buku lain. Enggak ngendap jiwanya, ngendapannya ala kadar, nggak nempel. Ya, jadi kalau saya ngajar ala kadar, hampir ngantuk ngajarnya, pengaruhnya nggak ada. Harus semangat kayak gitu. Ngomong ya. Kalau saya nyambet anak Bandung tuh pelan-pelan nggak direken, nanti nakal lagi. Ya, kalau nyambutnya habis, wah sakit sampai seminggu itu kapok dia. Besok buat lagi itu tak sabotkan efeknya sebulan guys. Nah, itu namanya mengobati kenakalannya. Kayak orang ngebelek penyakit badan, kalau nggak dibelek mati semua, nyamanya hilang. Buang daging kotornya itu. Baru dijahit lagi, gitu kan? Itu namanya memperbaiki badan, penyakit badan. Nah, penyakit murid yang nakal, pembawaan dari rumah, hidupnya di kalangan pasar, suka nyopet, suka garong, suka bohong, gitu. Tiba-tiba dia masuk ke pesantren, anak yang lain anak nurut-nurut, anak mama, hidupnya di komplek, kurang pergaulan. Bahasanya miskin, bahasa lingkungan keluarga aja. Di pasar ya bahasa preman, bahasa tukang bakso, beca, tukang copet, tukang bohong, semuanya ada bahasa. Di otaknya datang ke pesantren. Paham nggak? Nah, itu perlu jiwa. Bagaimana menundukkan bahasa pesantren dan menghilangkan bahasa pasar. Udah masuk Islam dalam jiwanya itu, tafsirnya hadis sebagainya, jiwa lama itu nanti dia olah sendiri dengan ilmu olahnya. Nanti ada manfaatnya nanti itu, tapi jangan dikembangkan di pesantren. Kayak begitu. Ngajar doa kayak gitu juga, ya. Berarti kalau anak-anak, adik-adik, santri misalnya membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil kan serius, maka api akan jadi dingin. Gitu. Musuh akan diusir oleh angin, puting beliung. Cerita kamu cerita perang Ahzab.
seperti Zidan Sadida itu. Kondisikan mukanya juga muka tegang, sehingga cerita itu masuk ke jiwanya. Uang yang ceritanya isinya tegang, yang cerita relax akan masuk. Paham ya? Itu menjiwai namanya. Ilmu jiwa, ilmu komunikasi. Jadi jangan monoton ngajar itu. Nggak masuk ke jiwa. Dari mulai ngajar abata saja hakok jelas. Ada magalika kayak gitu. Mengulangkan hasbunallah banyak malaki perkataan dulu kalau anak-anak. Tapi ada tulisannya di papan tulisan di karton itu, ucapannya benar, tulisannya tahu. Ya, jangan niru ucapan, salah niru. Selama masih di pesantren masih bisa diperbaiki. Ya, kalau sudah keluar susah. Salah satu salah udah. Ada orang lebih pinter. Yang salahnya itu yang dilihat. 100 yang betul, yang nampak yang salah satu. Itulah sifat manusia. Yang 100 hanya hilang. Paham ya? Itu sifat manusia. Kalau orang bukan orang umum, ya jangan ngelihat yang satu yang salahnya ini ke. Manfaat 100 masalahnya itu yang banyak baiknya. Jadi yang kalau lagi dididik di kelas ada soal 10, benar 9. Yang salah satu, yang dilihat yang salah memang. Ya kan? Yang benar sudah beres. Bagaimana perbaiki yang salah ini? Gitu. Pak, nah kalau sudah hukum sosial, kau berbuat banyak, kemudian salah dalam kehidupan. Salah satu, entah lupa sholat, entah salah adzan misalnya. Salahnya itu yang dibesar-besarkan. Mengajar dirinya hilang, suka nolong orangnya hilang, bantu orangnya hilang, kemampuan yang lain gak dipakai gitu. Itu masalah gak tunjuk. Nanti kalau ada hukum gitu bagi kita pendidik, ya jangan salahnya perbaiki gitu. Kenapa anak yang 10 soal 9 benar yang satu salah? Apa dia lupa, dia kecepatan, apa dia nggak paham? Begitu. Apa nggak sampai uraiannya, waktu belajar nggak hadir? Gitu kan? Kalau soal, nah itu tugas guru, tugas wali kelas. Dia bisa ngecek, oh ini kok kenapa salah? Yang pun kecepatan nulis. Mau nulis, kalau matematik mau nulis 6 ditulis 8, mau nulis 8 ketulis 3 gitu. Belum tentu salahnya disengaja gitu ya, kecuali banyak yang salah benar kan karena nggak paham kelihatan. Nah dalam hukum sosial dia begitu, makanya 1000 kali salah terlatih di pesantren. Nanti diperbaiki sudah biasa. Nanti di luar mudah-mudahan nggak ada kesalahan lagi, karena ditugaskan memberesnya orang-orang salah. Orang yang nggak sekolah, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, yang nggak ada sopan santun pada orang tua, nggak mau menolong, hidupnya nggak bermanfaat, nggak berfaedah gitu, ngisi waktu nggak pugu, nggak bisa Quran, nggak bisa tafsir, nggak bisa fikih, nggak bisa bahasa Arab. Ya kan, nggak pernah dzikir, nggak pernah berjamaah. Untuk ngomong itu tuh, yang tukang maling, tukang bohong, tukang berantem, tukang nyopet, paham ya? Nah kamu ketika disuruh ngajar orang salah sudah bisa, ngajar salat sudah bisa, ngajar ngaji sudah bisa, ngajar doa sudah bisa, ngajar bahasa Arab sudah bisa, ngajar fikih sudah bisa, ngajar usul fikih sudah bisa, hadis sudah bisa, musul hadis sudah bisa, muhadasa bisa, insak bisa, muhadurah bisa, pramuka bisa, semua udah nempel tuh ilmu. Itulah kekayaan hidupmu.
Tapi kalau nggak dipakai, nggak ada manfaatnya. Ngerti? Males mengajar, males ngomong, males disiplin. Kekayaannya nggak manfaat. Kalau kamu punya uang 1 miliar, kau bisa bagi-bagi mana-mana. Kau bisa jajan, piknik, beli mobil, beli rumah, terpakai manfaat uang itu. Nampak ada kekayaan kamu. Tapi kalau kayaknya modal ilmu ya diamalkan. Nanti nggak males, sedang ngajar di kelas doang, masjid nggak mau, disiplin bocah nggak mau, ngomong bocah nggak mau, memperhatikan bocah nggak mau, ngajar supaya nyotain nyapu, bersih dan seterusnya nggak mau. Ya udah miskin. Segitu doang kamu ada hidup. Berat ini segitu doang. Namanya apa? Ya segitulah. Apa manfaat kamu adanya? Manfaatnya segitu. Nanti? Paham ya? Udah ngajar nggak mau, sholat nggak mau, berjamaah nggak mau, memberi uang nggak mau, perhatikan orang nggak mau, nolong orang nggak mau, berorganisasi nggak mau, tanya jawab nggak mau, diskusi nggak mau. Itu kekayaan kau itu. Kalau itu diuangkan, bisa dibeli aja nih. Nggak bisa dibeli itu, nggak ada di warungnya, nggak ada di tokonya. Itu pakai proses kemauan, disiplin, belajar, mengulang, berdoa, gitu. Ada guru, ada fasilitas, ada tempat, ada kurikulum. Itu kalau difikirkan ruwet itu. Nanti setelah diajar nggak dimanfaatkan, namanya nggak tahu diri, namanya nggak tahu bahwa dirinya kaya itu. Paham ya? Kekayaannya hanya baru bisa adzan doang, dapat sholat doang. Padahal masih banyak potensi kekayaan di badan jiwanya itu. Tapi jadi kembali ke doa. Misalnya kita berdoa bisa-bisan, minta pisang, tapi nggak nanam pisang, ya nggak datang-datang. Tapi kalau dia orangnya suka nolong segala macam gitu, gerak pikiran, gerak tenaga, gerak jiwa, gerak rasa, gerak terus dikir galat, ngegerundak dulu kadang didatangin gitu. Walaupun nggak ada barangnya di sekitar kita, itu keajaiban iman. Kayak macam sama dari cerita Nabi Isa atau cerita Siti Maryam, ini ya. Nah, itu setelah bekerja, setelah taat, ya, berdoa itu ijabahnya cepat terijabah itu ketika itiror ammanijbul muftari dadang, ya. Ketika udah ditembak ke api, ngejerit. Tapi dia setelah membela agama, membela Allah, intan surullah kalimatnya kan, yansur, pemenang membela agama Allah. Ngomong anak santri itu membela agama Allah, jangan main-main. Ngedisiplin sholatnya, ngomong dapurnya, ngurus airnya, ngurus mesinnya, listriknya, kerannya, semua itu proses, seluruh totalitas kelembagaan organisasinya. Jadi jangan yang enak enak, yang susah susah, jangan begitu. Semuanya memberikan kekayaan jiwanya itu, ya. Jangan perhatikan urusannya sendiri, padahal urusannya yang banyak, padahal kamu masih banyak waktu yang bisa menolong untuk yang lain. Ayo kita berjuang sebisa-bisanya. Nanti ada waktu takdirnya Allah memberikan kemudahan. Ya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.